resmi, rakyat dan pemerintah Kabupaten Poso telah menerima Bapak bersama rombongan menjadi warga Kabupaten Poso. Bahan-bahan saya kasih lihat terdiri dari yang pertama, beras putih halus sebagai makanan pokok dan 7 butir telur ayam dalam binjalora atau bakul dari daerah Poso sebagai polangarin tanoana yang artinya penentram sukma. Yang kedua, 1 ekor ayam jantan putih yang paruh dan kakinya berwarna kuning sebagai simbol ketersediaan lauk pauk. Yang ketiga, nira mangi dalam bambu kuning dengan ukuran 1,5 ruas sebagai minuman penghormatan. Poso kami hari-hari ini pada budaya ini yang pola yang lama dan berubah nanti kita bagian ini di belakang ini ada dapur lapangan, dapur umum jadi anggota yang operasi di sini pada saat masuk di sini makannya gratis semua. Jadi dua makan makanya siap. Alhamdulillah kami gambarkan kami datang Agustus 2020. Ini ada tenda kamar dan ini tanah biasa. Jadi ini tenda. Kemudian di sini hanya ada tanah biasa. Berdirilah bangunan satu. Ada Pak Kapolda mulai bulan Desember lalu. Dari mana? Kan suka dijuluki dompet aja. Berdirilah kontainer itu yang jadi kantor waktu. Kemudian ini anak-anak semua AC di dalamnya. Kontainer ini bekas tumpah ya Pak. Waktu dan bantuan jari jarum sulap ada 18 kontainer. Jadi anak-anak kalau istirahat tidak lagi di tenda tapi di kontainer. Silakan Pak Gub.
upacara dan bahwa provinsi lain, kabupaten lain tidak. Provinsi dan kabupaten adalah satu yang kolaborasi itu membedakannya. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita kerjakan itu ke depan Ibu Bupati, sehingga terus saya punya komitmen untuk menyelesaikan ini karena ini adalah persoalan ke depan, masa depan kita punya untuk bersama. Ya, inilah kira-kira kalau kita mau juga orang Islam mau bikin negara, ada yang Kristen juga puasa dia mau bikin ini menjadi apa? Negara ini menjadi apa? Tetap mari kita, dan kita tidak merasa berdosa karena ada pihak yang tanda tangan. Waktu Undang-Undang Dasar 45 Pancasila itu dilahirkan ada 4 kiai. Kalau dia dosa, dia yang dosa, bukan kita. Karena siapa melanggar perjanjian, dosa besar menurut ajaran agama. Dan itulah saya selalu sampaikan. Jadi tidak ada lagi tuntas sebenarnya ini kalau kita mau. Oleh sebab itu, ini pemahaman ini sudah dilakukan oleh Pak Kapolda dan Pak Dandim, sudah bagus, tinggal kita membantu. Oleh sebab itu, pada setiap tahun nanti, saya ini tahun pada akhir, saya berikan nanti bantuan tiba untuk Kapolda 2 miliar, untuk Dandim mungkin 1,6 miliar untuk bisa operasi, bisa membantu apa saja Pak. Untuk operasi ini ya, ini kira-kira langkah saya moga-moga pada tahun lagi 22 pada anggaran itu kita bisa lagi berikan ya apa yang bisa dibantu. Ini kira-kira program-program saya ke depan, dan saya sudah bilang komitmen 4 program yang penting itu: meningkatkan fiskal daerah, ya, rehabilitasi, meningkatkan ekonomi, kemudian bencana alam kita selesaikan, bencana COVID harus kita targetkan, kemudian bencana poso harus kita selesaikan. Jadi kita kolaborasi nanti, apa-apa kira ibu punya itu daerah saya bantu. Asal program ini untuk itu, memang untuk program Madagala ini. Cuma ingatkan saya bahwa aturannya ada begini. Sehingga saya tidak melanggar. Saya melanggar itu tidak apa-apa, asal untuk kepentingan rakyat tidak masuk kantong saya. Itu saya bilang sama kepala dinas, berani ambil inisiatif asal tidak masuk kantong kepentingan rakyat. Salah administrasi sedikit itu masih dimaafkan oleh Kapolda, oleh Kadang. Itu kira-kira. Jadi tidak usah takut, apalagi COVID ini. Saya tidak takut kalau orang bilang pakai polisi, saya masuk di tengah, malah Kapolda di belakang saya bikin padewa. ada fotonya di. Itulah saya lakukan. Jadi kita akan mati kita. Perang-perang itu kepanjang kalau Allah belum kasih mati. Dan kita percaya saja. Insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teroris yang masih ada di gunung dan juga Sumatera. Saya bilang menyerahkan diri. Kita belajar dari masa lalu. Karena Muzakkar dengan sekian puluh ribu tentaranya tidak mampu. Kartosuwiro juga sekian Abu Muhajir sekian untuk mendirikan. Dan kemudian kita lihat juga Daud Breu, itu pengalaman tidak bisa melahirkan pikiran-pikiran yang sama dengan pikiran mereka, malah lebih itu pikiran mereka melalui perang. Ini tidak melalui cara-cara teroris yang namanya ya artinya kalau menurut mereka itu, tapi menurut kita kebiasaan Islam yang normal, yang biasa, ya itu sudah melampaui batas. Siapa-siapa melampaui batas, Allah akhir syarat Mekah. Kemudian saya bilang, kita belajar dari perang Hudaybiyah sejarah. Perang Hudaybiyah itu kan pertama seperti merugikan umat Islam. Tapi kita mengalah, akhirnya dia bisa menjadi Islam itu lebih bisa berkembang. Ya, saya dengar ceramah juga. Saya bukan ahli agama, tapi dengar. Ya. Jadi coba juga Nabi lewat orang Yahudi mati, dia berdiri memberi penghormatan, ditanya oleh sahabat, kenapa itu insan manusia. Jadi begitulah kira-kira agama Islam itu memberikan perhatian besar tentang kemanusiaan. Tapi kalau kita tidak mengajarkan karena paham kita sendiri karena manusia, Tuhan mengatakan bisa pertama kau mengaku sembahyang, baru kau membaca, tapi terakhir silaturahmi itu yang menentukan akhir itu bahwa kita apa-apa itu silaturahmi. Pengalaman seperti saya juga. Apa saya? Sekolah nggak ada, bisa jadi wali kota, bisa jadi ketua DPR, bisa jadi gubernur. Silaturahmi. Mana kita keluar bersama-sama,
turunlah mereka. Turunlah saudara-saudaraku ya. Ya, kalau mereka lepas dari nanti saya, kalau masih jadi gubernur saya akan perhatikan, saya akan bertanggung jawab. Jaminannya itu Saya bisa menjadi jaminan ya. Kenapa lagi? Insya Allah. Mari kita selesaikan semuanya dengan baik-baik. Saya ini anak Masudi, orang tua fanatik, tapi itu saya bahwa yang salah kalau umpamanya salah itu ada 4 kiai kita yang besar, ilmunya hebat, menandatangani akhirnya Pancasila. Kenapa kita yang cuma begini ilmu kita juga kita bertentangan dengan. Jadi ada contoh-contohnya. Menurut himbauan kepada masyarakat dan simpatisan seperti apa? Saya bilang kepada masyarakat, stop dukungannya, luruskan pikiran, dengarkan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau bilang kali pemerintah ini, di mana mau pemerintah susah. Kita baca sejarahnya, Afghanistan mana pemerintah bisa kalah, tidak ada pemerintah bisa kalah. Jadi tadi saya ceritakan Kar Muzakkar, Kartosuwiryo, Daud Berau, Ibnu Hajar di Kalimantan. Terima kasih. Jadi berhenti stop dukungannya ya. Oke. Terima kasih banyak Pak.